Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabik Fauzul Adim dari kelas TI 24C7. Dan di video ini saya akan menjelaskan contoh dari array. Array satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, dan juga data stack pada Python. Jadi langsung aja ke contoh dari array. Nah, di sini saya sudah buat array satu dimensi. Array satu dimensi adalah array yang terdiri dari satu list saja. Seperti di sini saya punya daftar belanja yang berisi beras, gula, kopi, susu, dan roti. Nah, selanjutnya untuk mengakses array, kita memerlukan indeks. Seperti di sini, print item pertama, koma, daftar belanja, yang dalam kurung siku ini adalah indeks. Indeks itu dimulai dari 0. Jadi misalkan kita ingin memanggil beras, berarti di sini kita ganti dengan 0. Jika di print, nah, item pertama adalah beras. Jika kita ingin mengakses susu, berarti susu ada di indeks 0, 1, 2, 3. Susu ada di indeks 3. Kita coba. Nah, akan muncul susu. Selanjutnya, untuk menambahkan item baru pada array. Untuk menambahkan item baru, kita memerlukan function append. Cara penggunaannya, kita tulis variabelnya, lalu tambahkan .append dalam kurung apa yang mau ditambahkan. Di sini saya ingin menambahkan telur. Dan untuk memanggilnya, kita tinggal print daftar belanja terbaru, koma, kita tulis variabelnya. Coba kita running. Nah, sini akan bertambah telur. Yang tadinya hanya sampai roti, di hasil akhirnya kita sudah menambahkan telur. Oke, lanjut. Yang ketiga, kita bisa menghapus item. Menghapus item bisa digunakan menggunakan function pop. Caranya sama seperti append, tinggal ditambahkan di belakangnya titik pop, lalu dalam kurung kosong. Karena kita ingin menghapus. Dan untuk memanggilnya, tinggal ditulis print daftar belanja setelah menghapus item terakhir, contohnya lalu koma, teruskan variabelnya. Lalu kita running. Nah, bisa dilihat daftar belanja setelah menghapus item terakhir hanya sampai roti. Telurnya tidak ada. Karena terakhir kita memasukkan telur, lalu sekarang kita menghapus data terakhir setelah array satu dimensi. Selanjutnya ke array dua dimensi. Nah, ini deh. Sini saya memiliki contoh daftar pelajaran. Di hari Senin ada matematika, bahasa Inggris, biologi. Hari Selasa ada fisika, sejarah, olahraga. Hari Rabu ada kimia, geografi, seni. Hari Kamis ekonomi, bahasa Indonesia, musik. Hari Jumat ada matematika, komputer, Pancasila. Bisa dilihat di sini ada dua array ya, array dalam array. Nah, untuk mengaksesnya sama seperti hampir mirip seperti array satu dimensi, namun kita membutuhkan dua indeks. Indeks pertama itu indeks kolom. Yang pertama adalah indeks baris, yang kedua adalah indeks kolom. Contohnya, saya ingin mengakses pelajaran hari Selasa sesi kedua. Hari Selasa sesi kedua yaitu sejarah.
sejarah berada pada indeks baris kedua, karena hari Senin ada baris satu, hari Selasa baris kedua, berarti ada di hari Selasa, lalu kolom kedua, kolom ke satu, yang sebelah kiri ini indeks ke nol, yang tengah indeks ke satu. Jadi sejarah ada di baris satu, kolom satu. Coba kita running. Nah, bisa dilihat sini hari Selasa sesi kedua adalah sejarah. Selanjutnya, saya ingin mengubah data di dalam array. Untuk mengubahnya kita tidak perlu mengubah di dalam variabel arraynya ya. Kita bisa lakukan dengan perintah. Seperti saya ingin mengubah jadwal pelajaran hari Jumat sesi ketiga. Hari Jumat sesi ketiga sebelumnya adalah Pancasila. Namun saya ingin mengubahnya menjadi bahasa Arab. Yang perlu dilakukan, kita akses dahulu eh, jadwal pelajarannya. Hari Jumat sesi ketiga itu Pancasila ada di indeks baris keempat, kolom kedua. Baris ke 0, ke 1, kedua, ketiga, keempat. Hari Jumat adalah baris keempat. Lalu kolom kedua. Berarti ada di paling kanan Pancasila ini. Saya ingin ganti menjadi bahasa Arab. Nah, untuk mengaksesnya, kita tinggal print jadwal hari Jumat terbaru. Jadwal pelajaran indeks 4. Kenapa indeks 4? Karena kita ingin memanggil seluruh jadwal pelajaran yang ada di hari Jumat, yaitu ada di baris keempat. Lalu kita running. Nah, bisa dilihat di sini sudah berubah menjadi bahasa Arab. Yang tadinya adalah Pancasila. Lanjut, array 3 dimensi. Nah, ini adalah contoh dari array 3 dimensi. Contohnya di sini saya memiliki perpustakaan di lantai 1, itu ada rak 1 dan rak 2. Dan di lantai 2 ada rak 1 dan rak 2. Contoh penggunaannya, saya ingin mengakses buku di lantai 1, rak 2, buku 1. Lantai 1, rak 2, buku 1. Itu ada di sini. Halaman buku B1. Yang perlu dilakukan, tinggal print buku yang diakses, lalu koma perpustakaan. Nah, indeksnya ini ada 3, karena indeks pertama kita ingin mengakses ini lantainya, indeks kedua raknya, dan indeks ketiga adalah letak persisnya. Lantai 1, rak 2, buku 1 adalah buku B1 terletak pada indeks 0, 1, 0. Kita coba running. Nah, muncul buku B1 benar. Selanjutnya, saya ingin menghapus buku terakhir di lantai 1, rak 1. Buku terakhir lantai 1, rak 1 adalah buku A3. Jadi buku A3 ini ingin kita hilangkan. Itu dengan cara menggunakan function pop, yaitu perpustakaan 0, indeks 0, berarti indeks 0 berarti ada di rak 1 dot pop. Untuk mengaksesnya tinggal lakukan perintah print saja, print
rak terbaru di lantai 1, rak 1, perpustakaan 00, indeks 0, 0. Tulis, kita running. Nah, bisa dilihat hasilnya. Rak terbaru di lantai 1, rak 1 itu hanya ada buku A1 dan buku A2. Nah, jadi buku A3-nya sudah kita hilangkan menggunakan pop. Nah, itu dia contoh-contoh dari array. Selanjutnya adalah contoh dari stack, data stack. Ini saya memiliki contoh stack siswa 0. Saya membuat sebuah list kosong ya. Nah, untuk menambahkan dalam list, kita bisa menggunakan function append. Function append digunakan untuk menambahkan sebuah data di dalam list. Contohnya, ini saya ingin menambahkan Alice, Bob, dan Charlie. Untuk memanggilnya, saya tulis print daftar siswa setelah ditambahkan koma stok siswa atau variabelnya. Kita running. Nah, bisa dilihat daftar siswa setelah ditambahkan Alice, Bob, Charlie. Sebelumnya adalah kosong, tapi karena menggunakan append yang berfungsi untuk menambahkan data. Selanjutnya, saya ingin memberikan nilai kepada siswa, dan setelah diberi nilai, siswa tersebut akan dihilangkan dari list. Caranya, kita berikan nilai dulu, misalkan nilai Charlie. Saya kasih 85. Setelah itu, saya buat variabel lagi, siswa dinilai sama dengan stack siswa.pop. Nah, di sini saya menggunakan pop karena saya ingin setelah siswa tersebut dinilai, maka data siswa tersebut akan dihilangkan dari list. Nah, untuk memanggilnya, kita print siswa plus siswa dinilai plus diberikan nilai plus str nilai Charlie. Karena nilai Charlie sebelumnya adalah integer, maka harus kita ubah dulu menjadi string ya, supaya bisa dieksekusi. Lalu yang kedua, print daftar siswa setelah Charlie dinilai dot stok siswa. Nah, ini digunakan untuk menghilangkan data Charlie dalam list. Coba kita running. Nah, bisa dilihat siswa Charlie diberikan nilai 85. Setelahnya, daftar siswa setelah Charlie dinilai, sisa Alice dan Bob. Selanjutnya, sama saja seperti sebelumnya. Nilai Bob saya kasih 90. Lalu saya buat function pop untuk menghilangkan Bob dalam list setelah dinilai. Lalu tinggal print seperti sebelumnya, sama saja. Coba kita running. Nah, bisa dilihat siswa Bob diberikan nilai 90. Lalu daftar siswa setelah Bob dinilai, sisa Alice saja. Yang ketiga, kita ingin memberikan nilai pada Alice. Sama saja seperti sebelumnya, nilai Alice 95, siswa dinilai stack siswa.pop untuk menghilangkan nilai Alice. Selanjutnya tinggal kita panggil saja, sama seperti sebelumnya. Kita running. Nah, siswa Alice diberikan nilai 95. Daftar siswa setelah Alice dinilai kosong, karena sudah tidak ada lagi data siswanya. Nah, yang terakhir,
Saya membuat sebuah pengkondisian if not stack siswa print tidak ada siswa yang perlu dinilai. Nah, ini dipakai ketika listnya sudah kosong, tidak ada yang perlu dikerjakan lagi, maka akan mencetak tidak ada siswa yang perlu dinilai. Kita running. Nah, bisa dilihat di sini daftar siswa setelah list dinilai sudah berupa list kosong dan baris selanjutnya tidak ada siswa yang perlu dinilai. Nah, jadi itu saja dari saya, contoh dari array 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, dan juga data stack. Sekian dan terima kasih.